Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Perkembangan Iman, James W. Fowler. Biografi James W. Fowler. James Fowler merupakan seorang teolog sekaligus psikolog yang berasal dari Amerika Serikat. North Carolina merupakan kota asal di mana beliau dilahirkan, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1940. Ayahnya merupakan seorang direktur eksekutif di Methodist Conventional Center, dan juga beliau sekaligus menjabat sebagai pendeta Metodis. Fowler menghabiskan diplomanya di Universitas Drew Theological Seminary. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Pusat Pendalaman Rohani Enterprise House. Selanjutnya, James Fowler melanjutkan studinya di Harvard University. Pada tahun 1971, beliau menyelesaikan studinya dan menjadi seorang dokter. Latar belakang: James Fowler sejak kecil sudah sangat berpengaruh oleh konteks kerohanian keluarga yang sangat kental. Hal ini bisa terlihat ketika kita mengaitkan dengan profesi ayahnya yang merupakan seorang pendeta. Ini menjadi awal latar belakang beliau mulai jatuh cinta dengan hal-hal yang berbau rohani. Sampai pada titik dimensi, beliau tertarik dengan psikologi dan mulai melaksanakan penelitian dengan metode wawancara. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cecilia Prangsini Apu dengan NIM 712021 173. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iman secara umum, pengertian iman menurut James W. Fowler, ciri-ciri iman secara umum, dan ciri-ciri iman menurut James W. Fowler. Yang pertama, pengertian iman menurut James W. Fowler. Menurut James W. Fowler, setiap tahapan iman yang sudah ada mewakili cara percaya dan penalaran dari prinsip tertentu. Kalau secara umum, iman adalah kepercayaan yang berkenan dengan agama atau keyakinan kepada Allah. Kita masuk dalam ciri-ciri iman menurut Fowler. Menurut James W. Fowler, teori perkembangan iman yang telah dibuatnya dapat dicapai apabila seseorang dapat berdiskusi dengan Allah apa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau secara umum, ada dalam 5 bagian. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki rasa malu. Dalam artian rasa malu di sini, malu karena melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan. Yang ketiga, selalu bersyukur dalam kehidupan, baik itu dalam susah maupun senang. Yang keempat, sabar dalam menghadapi setiap masalah. Yang kelima, taat kepada Tuhan. Tahap perkembangan iman menurut Fowler terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama iman intuitif proyektif. Tahap ini terjadi pada umur sekitar 3-7 tahun. Pada tahap ini, anak hidup dalam imajinasi dan kehidupan batin anak yang dipenuhi dengan fantasi. Tahap ini tidak terkekang oleh logika dan mencerminkan kesadaran awal, misteri kehidupan, kematian, seks, dan tabu budaya. Adanya pemikiran operasional konkret memiliki peran penting dalam mengakhiri tahap ini. Yang kedua, iman mitos harafiah. Dalam tahap ini, keyakinan ditafsirkan secara harfiah. Kebenaran agama dikomunikasikan melalui cerita, di mana moralitas bersifat legalistik dan simbol hanya diperbolehkan satu makna. Tahap ini ditandai dengan kepatuhan pada keyakinan inti yang ditentukan oleh kelompok sosial utama. Tahapan ini juga memberi jalan pada upaya untuk memperluas perspektif seseorang. Tahap yang ketiga, iman sintetis konvensional. Tahap ini terjadi pada usia 12-20 tahun, yang dimana dunia individu berkembang di luar keluarga dekat dan berinteraksi dan terpengaruh dengan lingkungan sekolah, pekerjaan, media, dan teman. Sebuah sintesis tercapai di mana seseorang berusaha untuk menyeimbangkan pengaruh ini. Sintesis yang dimaksud Fowler di sini adalah keanekaragaman dan keyakinan yang dimiliki belum disatukan sehingga dapat membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh. Tahap yang ketiga ini berakhir ketika seseorang mulai kecewa dengan otoritas tradisional dan kepercayaan yang mapan.
Seseorang mulai melihat caranya nilai-nilai itu relatif terhadap pendidikan dan status sosial seseorang dan mulai berpikir kritis. Yang keempat, iman individuatif reflektif. Tahap ini dimulai pada usia 18 tahun ke atas. Individu mengalami perubahan yang mendalam dan menyeluruh dalam hidupnya. Ada 3 hal yang terjadi dalam tahap ini, antara lain yang pertama, munculnya kesadaran tentang identitas diri yang khas dan otonomi tersendiri. Individu akan semakin dapat melihat perbedaan dari pribadi lain. Yang kedua, dengan daya operasional formal dan sikap refleks yang tinggi, ia mulai mempertanyakan nilai atau pandangan hidupnya. Yang ketiga, individu sendirilah yang mempunyai tugas untuk mengambil keputusan dan menyingkirkan kepercayaan lain. Pada masa ini, individu akan cepat tanggap dan kritis terhadap pemimpin yang ideologis dan karismatik. Disebut individuatif reflektif karena individu mengembangkan kepercayaannya sebagai hasil refleksi kritis semata-mata. Tahap 4 rusak saat individu memasuki kesadaran akan kompleksitas kehidupan. Kekecewaan hanya dapat diredakan oleh pendekatan kebenaran yang lebih dialektis. Tahapan yang kelima adalah iman konjungtif. Tahapan ini bergerak melampaui kekasan yang sebelumnya dan menuju integrasi dari apa yang sebelumnya tampak sebagai pandangan yang tidak didamaikan. Integrasi yang dimaksud melibatkan kekuatan mitos dan simbol. Tahapan ini mengantisipasikan pencapaian nilai-nilai universal. Tahapan ini terjadi juga sebagai respon terhadap ketegangan antara cita-cita universal dan kehidupan di dunia yang tidak sempurna. Fowler berpendapat bahwa hanya sedikit individu yang pernah bergerak melampaui tahap ini. Yang keenam, universalisasi iman. Tahapan ini tidak hanya oleh kesadaran akan nilai-nilai universal seperti keadilan, tetapi oleh kehidupan yang dijalani dalam komitmen terhadap cita-cita. Contoh tokoh yang dilibatkan Fowler ialah Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mother Teresa, dan Thomas Merton. Individu-individu ini berfungsi sebagai model bagi masyarakat. Teman-teman, dari materi yang telah kami jelaskan tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa tahap perkembangan iman menurut James Fowler sejajar dengan tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dan tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, di mana mereka lebih bersifat struktural daripada spesifik konteks. Dalam perkembangan iman ini, seseorang tidak dapat melewati satu tahap dalam perkembangan iman karena bersifat struktural atau hierarki, namun dapat gagal untuk maju melampaui salah satu tahap awal.